malam ini kita berhasil menangkap tersangka atas nama MAF alias Daus alias Resbob. Sehingga khususnya yang telah saya buat gaduh dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Polisi akhirnya menangkap konten kreator bernama Adimas Firdaus alias Resbob di Surabaya, Jawa Timur, Senin 15 Desember 2025. Resbob sempat membuat gaduh gara-gara ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Bagaimana duduk perkaranya hingga ditangkap polisi? Dari kasus ini, bagaimana pula soal wacana sertifikasi konten kreator dan jebakan siaran langsung atau live? Kita bahas ya. Sebelumnya, ulah Resbob membuat gaduh jagat maya. Adapun dalam video siaran langsung di salah satu akun media sosial, Resbob mengeluarkan ujaran kebencian kepada Bobotoh, julukan supporter tim Persib Bandung. Kata-katanya juga meluas hingga mengaitkan dengan isu suku, ras, dan agama atau SARA tentang masyarakat Jawa Barat. Video ini beredar sejak 10 Desember 2025 dan viral di media sosial. Terkait tindakan Resbob, pengamat komunikasi dari Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, konten di siaran langsung media sosial berpotensi salah kata. Karena itu perlu berhati-hati dalam membuat konten saat siaran langsung. Respons terhadap konten itu juga bisa mendestruksi personal pembuat konten tersebut. Dadang pun menegaskan, jika diperlukan sikap yang bijaksana saat berkomunikasi di media sosial. Sebab kesalahan yang terjadi di media sosial tidak bisa tergantikan dan berdampak besar bagi personal terkait. Adanya kasus Resbob ini seakan kembali mengingatkan soal sertifikasi konten kreator. Sebelumnya pada Oktober 2025, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komdiji Bonifasius Wahyu Pujianto mengatakan, kebijakan sertifikasi pemengaruh masih dalam tahap pembahasan internal. Terkait hal ini, Google Indonesia menilai wacana sertifikasi pemengaruh atau influencer yang digagas pemerintah menunjukkan bahwa profesi tersebut semakin diperhitungkan. Jika wacana ini direalisasikan, Google berharap pemerintah merancang kebijakan dengan melibatkan pelaku industri internet. Wacana sertifikasi konten kreator yang akan dilakukan di Indonesia ini merujuk pada Cina. Adapun Cina telah mengesahkan undang-undang baru yang mewajibkan influencer untuk memiliki gelar sarjana, pelatihan yang diakui, lisensi, dan sertifikasi di bidang topik yang mereka bahas dalam konten mereka. Aturan itu menyatakan jika seseorang pengaruh ingin membahas topik-topik serius seperti keuangan, kesehatan, kedokteran, dan hukum, pemengaruh bersangkutan harus memberikan bukti kredensial profesional yang relevan. Pemengaruh di platform seperti Douyin, Weibo, dan Bilibili termasuk dalam cakupan peraturan ini. Kembali ke kasus Resbob lagi. Atas tindakan ini, Resbob terancam dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi mengatur pidana bagi penyebar konten elektronik yang berisi hasutan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA. Resbob terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tak hanya Resbob, polisi pun mengklaim kini tengah mendalami 2 orang lainnya yang diduga terlibat. Ada 2 orang lagi yang perlu kita periksa, masih kita dalami, karena dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 2 orang yang membantu ya. Sahabat Kompas, kasus Resbob mungkin saat ini bisa jadi redam karena dirinya telah ditangkap polisi dan masuk ke proses hukum. Namun ke depan potensi ujaran kebencian via media sosial akan tetap ada selama belum ada regulasi yang bisa dipahami dan diterapkan oleh konten kreator dan publik. Ujungnya apakah sertifikasi konten kreator dapat menjadi solusi?